Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pertemuan pada mata kuliah perkembangan hewan. Pertemuan kedua ya adik-adik. Sebelumnya kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Selawat serta salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dari umat yang mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Ya, pada pertemuan pagi hari ini, adik-adik kita akan membahas mengenai pendahuluan pengantar mengenai mata kuliah perkembangan hewan, kemudian bagaimana pengertian perkembangan hewan, kemudian nanti kita akan membahas mengenai gametogenesis, kemudian spermatogenesis dan organ reproduksi jantan. Sebelumnya di sini sebelum gametogenesis ini kita perlu melihat ke belakang sejarah teori tentang kehidupan dan teori mengenai perkembangan, dan sebelum sampai ke gametogenesis ini kita akan membahas mengenai pembentukan embriogenesis ya, embriogenesis, karena di awal mula proses tersebutlah proses perkembangan hewan itu dimulai. Ya, jadi semua hewan secara tidak terkecuali mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Jadi semua makhluk hidup mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini berbeda adik-adik ya. Jadi kalau pertumbuhan itu merupakan penambahan sel dan bobot tubuh secara irreversibel, maksudnya itu tidak dapat kembali lagi. Sementara kalau perkembangan merupakan pertumbuhan yang disertai dengan organogenesis dan diferensiasi struktur dan fungsi. Jadi perkembangan itu mencakup dalam proses pertumbuhan itu karena dia berjalan beriringan. Jadi kalau mau dibedakan secara sederhana, pertumbuhan itu penambahan jumlah dan ukuran sel ya, penambahan jumlah maksudnya penambahan jumlah sel, sementara kalau perkembangan itu adalah diferensiasi. Ya, sel itu berkembang terspesifikasi menjadi struktur jaringan yang lain. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi sebelum membahas mengenai perkembangan ini, kita membahas sedikit mengenai sejarah dan konsep dasar perkembangan. Jadi sebelum mencapai ilmu pengetahuan yang sekarang, adik-adik, manusia itu setiap masanya itu berusaha mencari bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan itu yang sebenarnya, baik itu mempelajari mengenai manusia, mengenai hewan, mengenai tumbuhan dan segala hal yang lainnya. Karena memang ilmu Allah itu tidak hanya pada suatu lingkup yang kecil, namun pada lingkup yang sangat luas adik-adik ya. Baik, kita lihat teori asal mula kehidupan. Adik-adik mungkin pernah mendengarnya. Itu ada 3 teori. Teori penciptaan, kemudian teori abiogenesis, dan teori biogenesis. Kemudian ada juga yang seiring perkembangan waktu itu terdapat teori perkembangan ya adik-adik ya. Teori preformasi, kemudian ada teori epigenesis, kemudian teori rekapitulasi, dan teori plasma germinal. Ya, kita mulai dari teori asal mula kehidupan adik-adik.
Saya yakin adik-adik pernah mendengarnya ya. Jadi ada 3 teori asal mula kehidupan. Jadi teori yang pertama itu adalah teori penciptaan. Dan ini yang kita yakini sebagai seorang muslim, bahwa apa yang ada atau kehidupan yang ada di bumi dan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi teori penciptaan menyebutkan bahwa bumi dan alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beberapa fase. Sebenarnya teori ini tidak hanya disebutkan dalam Al-Quran, di kitab agama lain pun seperti Kristen itu disebutkan bahwa bumi dan alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita di Muslim itu sudah jelas sekali harus kita meyakini, karena dalam kitab suci kita, kitab suci Al-Quran, itu telah disebutkan banyak surat proses bagaimana terbentuknya bumi dan alam semesta. Jadi contohnya nanti adik-adik bisa lihat terdapat pada Quran surat As-Sajadah ayat 3, itu menyebutkan bahwa bumi diciptakan selama kurang lebih 6 hari, ya. Kalau koreksi saya kalau salah nanti, itu diciptakan selama 6 hari, ya. Kemudian Allah menciptakan alam semesta. Kemudian ada teori abiogenesis, teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari ketiadaan. Jadi makhluk hidup ini tiba-tiba ada spontan begitu. Jadi seperti sulap lah gitu. Tidak ada menjadi ada begitu. Ini yang dipelopori oleh Aristoteles. Jadi orang-orang ilmuwan pada masa ini mempercayai bahwa belatung, kemudian ulat dan hewan yang lain itu ada dengan sendirinya, ya. Ini juga banyak ilmuwan yang berpendapat bahwa makhluk hidup yang sekarang itu merupakan hasil dari evolusi dari makhluk lainnya. Jadi kita ini, adik-adik pasti tahu ya, teori Charles Darwin itu bahwa makhluk hidup itu atau organisme itu berasal dari makhluk hidup yang lainnya, tetapi melakukan evolusi. Jadi kita ini disebut berasal dari kera. Ya, padahal kalau di agama kita sendiri yang kita yakini bahwa manusia itu memang diciptakan, nenek moyang kita itu adalah Nabi Adam alaihissalam, dan kita harus mempercayainya. Dan memang pada perkembangan ilmu pengetahuan yang sekarang memang telah dibuktikan bahwa agak sulit kita menerima bahwa kita itu merupakan hasil dari evolusi dari kera begitu. Karena kalau memang kita hasil evolusi dari kera, ya kalau secara sederhananya pasti kera-kera di pusuk gitu ya adik-adik, pasti kalau lewat di pusuk itu banyak kera ya. Nah itu pasti sudah habis adik-adik, terjadi evolusi ya, mereka jadi manusia semua. Tapi nyatanya kan tidak. Selanjutnya ada teori biogenesis, teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Ya, ini teori yang lebih modern dari teori abiogenesis ini. Jadi ilmuwan yang mendukung hal ini adalah contohnya itu Francisco Redi dan Louis Pasteur, yang kalau adik-adik baca di buku SMA dulu itu yang melakukan penelitian mengenai belatung di daging begitu ya. Kemudian teori perkembangan, yaitu ada 4, teori preformasi. Jadi pada zaman dulu manusia mengemukakan teori preformasi ini, disebutkan bahwa sel telur itu mengandung miniatur manusia adik-adik. Jadi kita itu manusia di dalam sel telur itu sudah jadi utuh, lengkap dengan kepala, tangan, kaki begitu kan. Hanya terjadi
hanya terjadi perubahan ukuran. Ya, jadi miniatur manusia yang seperti adik-adik sekarang sudah sempurna, tangan, kaki, kepala, itu ada di sebuah sel telur dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, itu teori preformasi. Kemudian ada teori epigenesis, jadi perkembangan embrion melalui pertumbuhan dan diferensiasi. Jadi teori epigenesis ini muncul di masa yang lebih maju dari teori preformasi ini. Jadi disebutkan bahwa embrio itu terjadi melalui pertumbuhan yang masif dan diferensiasi. Jadi ini sudah sedikit lebih baik ya pengetahuannya. Kemudian ada teori rekapitulasi yang menyebutkan bahwa kesamaan perkembangan awal pada hewan tingkat tinggi itu berulang. Jadi fase embriogenesis pada berbagai hewan tingkat tinggi itu dibandingkan pertumbuhannya, dan itu disebutkan berulang. Jadi dibandingkan misalnya pada ternak ya gitu, misalnya sapi gitu kan, dibandingkan dengan hewan tingkat tinggi yang lain, nah itu urutan dari embriogenesisnya itu bentuknya itu berulang. Kemudian ada teori plasma germinal, nah ini sudah lebih maju lagi. Ilmuwan pada yang mengungkapkan ini menyebutkan bahwa pada pembentukan individu baru, yaitu kromosom dari sel telur dan sel sperma itu berkontribusi sama baik, berkontribusi sama, itu baik kualitatifnya secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian disebutkan bahwa kromosom membawa sifat menurun bagi individu dan kelangsungan hidup dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Ya, ini perkembangan teori ini adik-adik disebabkan sesuai dengan kemajuan teknologi yang mendukung untuk membuktikan hipotesis tersebut. Karena adik-adik bisa bayangkan hidup pada masa lalu itu tidak ada internet seperti sekarang, kemudian buku itu masih jarang. Jadi ilmuwan pada masa dahulu itu mencoba memahami suatu permasalahan atau teori atau tentang apa saja itu melalui pembuktian awal yang terbatas teknologinya. Jadi tidak ada teknologi canggih semacam seperti sekarang untuk membuktikannya. Jadi perkembangan teori itu berangsur-angsur membaik. Jadi seperti dari teori preformasi ini yang menyebutkan manusia itu sudah bentuk jadi begitu, kepala, tangan, kaki, namun dengan ukuran yang mini di dalam sel telur. Nanti sel telurnya pecah atau menetas begitu, dia menjadi individu langsung jadi begitu ya. Nah, itu sampai pada teori plasma germinal yang menyatakan bahwa ada sumbangsih kromosom baik antara sel telur dan sel sperma. Jadi itu sama-sama menyumbang dalam perkembangan individu yang baru. Kemudian disebutkan bahwa kromosom membawa sifat yang menurun bagi individu dari kelangsungan generasi satu ke generasi selanjutnya. Untuk lebih jelasnya teori-teori ini, adik-adik bisa mencari nanti teori-teori perkembangan untuk melihat tahunnya kapan dan pencetusnya. Ya baik, setelah itu barulah kita masuk mengenai bagaimana apa itu pengertian dari perkembangan hewan. Jadi perkembangan hewan itu merupakan bagaimana perkembangan hewan yang meliputi pertumbuhan dan perkembangan anggota tubuh ya. Ada pertumbuhan dan perkembangan anggota tubuh yang dimulai dari fase embrionik dan fase pasca embrionik. Jadi perkembangan itu dibarengi dengan pertumbuhan adik-adik ya. Karena pertumbuhan itu pertambahan dari jumlah sel. Ya, sekarang kita lihat ke fase embrionik. Jadi fase embrionik ini diawali dengan bertemunya atau terfertilisasinya telur oleh sel sperma. Ya, sel telur ini dihasilkan oleh individu jantan. Sel telur itu dihasilkan oleh individu betina, dan sel sperma itu dihasilkan oleh individu pria, ya, atau jantan.
Kemudian terjadinya proses pembelahan sel adik-adik ya, mulai dari 2, kemudian 4 sel, kemudian 8 sel, sampai terbentuknya morula. Ya, morula ini bentuknya itu seperti anggur yang bergumpul adik-adik, banyak ya. Jadi ini masih pada tahap pembelahan sel. Kemudian setelah morula itu menjadi blastula, ya. Jadi blastula bentuknya seperti bola yang berongga, ya. Blastula, kemudian awal dari gastrula, ya, gastrulasi. Ini fase gastrula, kemudian gastrula awal, kemudian gastrula lanjut, itu terbentuk lekukan. Dimulai awalnya itu tahap organogenesis, ya, pembentukan organ, bagian-bagian organ. Jadi hewan itu melalui fase embrionik dan fase pasca embrionik. Jadi fase embrionik ini diawali dengan terjadinya pembelahan, terjadinya pertemuan sel telur dan sperma, kemudian terjadinya pembelahan 2 sel, 4 sel, 8 sel, sampai dengan 32 sel, terbentuklah morula, ya, morula seperti anggur. Kemudian lanjut ke fase blastula, mulai berongga di dalamnya adik-adik. Kemudian terjadilah gastrulasi, pelekukan, yang dinamakan fasenya itu fase gastrula. Kemudian ini sama pada blastula, fase blastula itu ada bagian blastosol, ya, bagian dalamnya, kemudian bagian luarnya itu disebut blastodem. Kemudian pada fase gastrula ini terbentuklah 3 lapisan, ya adik-adik. Ada ektodem, kemudian mesodem, sama endodem, ya. Ada 3 lapisan. Nah, di sini adik-adik ya, ada endodem, itu bagian dalam, ya, bagian dalam. Kemudian mesodem itu bagian tengah, ya, bagian tengah, lapisan tengah. Kemudian ektodem itu di luar, ya. Jadi kita ulangi adik-adik. Jadi setelah pada mencapai fase gastrula ini, yang ditandai dengan terjadinya gastrulasi atau pelekukan sel, pada tahap ini awal dari fase embryogenesis, pembentukan organ-organ. Kemudian ada 3 bagian yang terbentuk lapisan selnya, yaitu yang paling luar itu ektodem, lapisan ektodem. Kemudian yang di tengah itu ada mesodem, ya, mesodem. Kemudian yang di bagian dalam itu adalah endodem, ya, endodem. Nah, jadi dari ketiga bagian sel ini itu akan terbentuk bagian-bagian atau terspesialisasi menjadi sel-sel yang lainnya pada proses organogenesis. Di sini adik-adik bisa lihat bahwa yang endodem, lapisan luar, itu akan membentuk kulit, ya, kulit, kemudian saraf, sel saraf, dan pigmen sel, ya, pigmen sel. Kemudian yang bagian tengah mesodem itu berdiferensiasi atau terspesifikasi menjadi banyak sekali bagian tubuh, ya, dari sel otot, kemudian sel darah, kemudian sel otot halus, ya, dan berbagai macam lainnya. Kemudian yang endodem itu akan menjadi sel pencernaan, ya, di pankreas, sel pencernaan. Kemudian ini ada yang di lambung, ya, ada yang di tiroid. Ini contoh bagian sel yang terspesifikasinya nanti setelah pada tahapan tahapan
organogenesis ya, organogenesis. Ya, jadi tiga lapisan ini akan membentuk spesifikasi yang contohnya pada gambar ini adik-adik ya. Yang ektoderm itu menjadi kulit, kemudian saraf, ada pigment cell, kemudian pada yang mesoderm bagian tengah itu menjadi cardiac muscle cell, itu ada skeletal muscle cell, kemudian tubule cell of kidney ya, kemudian ada sel darah merah, kemudian ada smooth muscle ya, kemudian yang endoderm itu bagian dalam itu membentuk sel yang ada di lambung, kemudian sel pencernaan ya, contohnya di pankreas menghasilkan hormon ya, kemudian di thyroid cell. Sementara itu fase pasca embrionik merupakan tentunya fase di mana setelah embrionik itu selesai atau hewan itu menetas dari telurnya, kemudian terjadilah fase masa pasca embrionik. Ya, jadi fase pasca embrionik itu merupakan fase perkembangan hewan setelah menetas dari telurnya. Ya, kalau sederhananya pada hewan invertebrata itu kan terjadi metamorfosis adik-adik ya. Nah, itulah disebut sebagai fase masa pasca embrionik. Nah, pada masa tersebut adik-adik sudah tahu bahwa ada perkembangan metamorfosis sempurna itu atau holometabola dan metamorfosis hemimetabola ya. Contohnya yang sempurna, yang metamorfosis sempurna itu ada pada kupu-kupu dan katak ya. Dan yang tidak sempurna itu contohnya pada belalang dan ikan. Jadi fase pasca embrionik ini adik-adik setelah telur itu menetas menjadi larva ya, kalau contohnya pada katak itu setelah menetas itu menjadi berudu ya, kemudian berudu berekor, kemudian katak muda berekor, kemudian katak dewasa. Nah, itu tahapan-tahapan perkembangannya itu terlihat jelas ya, karena seperti pengertian di awal tadi bahwa terjadinya rangkaian perubahan ya secara berkala, secara periodik atau secara umumnya yang adik-adik dengar itu disebut metamorfosis, perubahan hewan secara bertahap berkala ya, sesuai dengan strukturnya, di mana pada setiap bagian atau fase itu bentuknya berbeda dengan organisme dewasa ya. Contohnya kalau pada katak itu kan bentuk hewannya pada masa dewasa itu berbeda pada masa larva baru menetas gitu ya, berudu, kemudian ada bertahap berudu berkaki ya, kemudian katak dewasa berekor ya, berbeda dengan bentuknya ketika dewasa. Kemudian kalau pada kupu-kupu ini lebih jelas lagi, ketika telurnya menetas itu menjadi larva ya, ulat, kemudian menjadi pupa, kemudian masuk kepada masa kupu-kupu dewasa. Yaitu bentuk dari setiap fasenya itu berbeda ya. Berbeda dengan hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna. Jadi setelah telur menetas, contohnya pada belalang itu menjadi nimpa, kemudian setelah nimpa menjadi imago atau hewan dewasa. Jadi bentuknya dari lahir setelah menetas dari telur itu tidak jauh berbeda dengan bentuknya saat dewasa. Bentuknya hanya berubah atau penambahan pada sayap, pada
belalang ya. Jadi bentuknya sejak baru menetas itu ya seperti hewan dewasa, cuma belum ada sayap, kemudian semakin bertambah umur, sayapnya mulai tumbuh sampai pada dewasa, itu sayapnya menjadi sempurna. Begitu pula dengan pada ikan, ya, larva, bentuk larvanya itu mirip seperti hewan dewasanya, tapi memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil. Ya, jadi fase pasca embrionik yang dimaksud di sini adalah perkembangan hewan, terjadinya perubahan bentuk hewan setelah hewan itu menetas dari telur, ya, setelah hewan menetas dari telur. Jadi adik-adik bisa lihat contoh yang ada pada perkembangan katak ini sudah lengkap. Jadi terjadinya pembuahan, kemudian cleavage, ya, pembelahan sel, sampai dengan gastrulasi, pelekukan, kemudian terbentuk ektoderm, mesoderm, dan endoderm, ya, bagian luar, tengah, dan di dalamnya. Kemudian organogenesis, pembentukan organ, ya, terspesifikasinya atau terspesialisasinya setiap sel menjadi organ-organ tertentu. Kemudian setelah itu telurnya menetas, ya, atau pada hewan lain itu melahirkan, kemudian terbentuk, kalau pada katak itu larva. Nah, pada fase setelah menetas ini terjadi lagi perkembangan hewan, ya. Kalau pada metamorfosis sempurna itu dia setiap tahapannya sampai menjadi dewasa itu berbeda, itu disebut metamorfosis sempurna. Sementara pada metamorfosis tidak sempurna terjadi perkembangan setelah hewan itu menetas dari telur, namun fase-fase perkembangannya itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara fase larva dan fase dewasanya. Ya, semoga dipahami adik-adik. Jika ada yang tidak dipahami dapat didiskusikan di grup di kelas virtualnya, di Google Classroom-nya. Kemudian sebelum saya akhiri, ini di awal tadi di slide awal itu disebutkan pertemuan 2 spasi 1, ya. Jadi ini pertemuan 2 pertama materinya, nanti akan setelah ini saya share materi mengenai organogenesis, kemudian itu akan berlanjut ke gametogenesis, ya, dan spermatogenesis, ya, pada pria. Sebelumnya ada tugas adik-adik. Yang pertama, tugasnya mencari surat dalam Al-Quran yang membahas mengenai penciptaan alam semesta. Insya Allah ini tidak terlalu menyulitkan. Kemudian yang kedua, adik-adik membuat resume mengenai embriogenesis pada hewan. Ya, embriogenesis pada hewan. Adik-adik pilih salah satu jenis hewannya, bisa dari katak, kupu-kupu, atau hewan yang lain, ya, ikan boleh. Kemudian ketentuan untuk tugas diketik di kertas A4, ya. Kertas A4, marginnya 2 cm di semua bagian, atas, bawah, kiri, kanan. Itu. Kemudian hurufnya menggunakan huruf Arial, fontnya 12, ya. Ukuran fontnya 12, kemudian spasi 1,15, maksimal 3 halaman adik-adik. Jadi mencari surat dalam Al-Quran yang membahas mengenai penciptaan itu dapat dikerjakan 1 halaman atau 1,5 halaman, kemudian 1,5 halamannya lagi mengenai penjelasan embriogenesis satu jenis hewan, ya. Kemudian tuliskan referensi yang digunakan. Jadi tugasnya cukup sederhana, maksimal 3 halaman. Jangan menggunakan cover, ya. Tulis aja namanya di pojok bagian kiri atau kanan atas, gitu, nama, NIM, gitu kan, kelasnya, dan langsung dikerjakan tugasnya, ya. Ya, sekian untuk pertemuan pada pagi hari ini, bagian 1 kita akhiri. Kalau ada yang ditanyakan itu dapat ditanyakan di kelas virtualnya, ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.